Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, geng? Stay safe, happy there. Gengs, soal dunia digital, soal literasi, soal Indonesia masa depan itu adalah perhatian kita, seluruh rakyat Indonesia. Khususnya gue yakin buat kalian generasi muda, milenial, sentenial, Gen Z Indonesia Raya. Nah, kita ketemu dengan sobat kita nih, Bro Al Akbar Ramadillah. Sehat ya, Bro ya? Sehat, Bang. Bro Akbar ini adalah seorang penggiat digital dan juga militan Bapak Prabowo Subianto Djadikusumo. Bro, kenapa lo yakin Pak Prabowo akan mampu menjadi pemimpin yang memenuhi harapan generasi muda, milenial, sentenial, Gen Z, terutama terkait tentang dunia digital? Oke, yang pertama memang harapan kita banyak bahwasanya kenapa Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo yang pertama kita lihat dari unsur keluarganya. Keluarganya adalah pejuang yang pertama. Dan ini jelas dia adalah kelahiran seorang pejuang, yaitu Pak Sumitro dan juga Pak Margono, kakeknya. Nah, yang kita lihat juga kenapa Pak Prabowo ini bisa memenuhi harapan dari milenial, sentenial, dan juga generasi Z. Nah, kenapa? Yang pertama bahwasanya Pak Prabowo ini sangat fokus dan sayang dengan Indonesia. Nah, yang kedua, dia sangat peduli dengan pertahanan negara kita. Nah, kalau kita lihat kenapa unsurnya ke digital, digital ini adalah salah satu pertahanan negara awal. Nah, dengan adanya Pak Prabowo nanti menjadi presiden, saya yakin kekuatan digital Indonesia ini semakin kuat, dan bahwasanya kedepannya digital Indonesia pasti akan kuat dengan adanya Pak Prabowo, karena ini adalah satu pertahanan negara. Dengan Pak Prabowo hari ini menjadi Menhan, ini menjadi satu bukti bahwasanya Pak Prabowo ini akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, khususnya nggak hanya masyarakatnya, nggak hanya negaranya, tapi juga infrastruktur digitalnya. Karena kita lihat ke depannya, digital itu menjadi salah satu oksigen baru, menjadi salah satu kehidupan anak-anak muda ke depannya, seperti itu. Dan bagaimana hari ini bonus demografi ditentukan oleh pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi itu terpenting bahwasanya saya yakin Pak Prabowo akan memenuhi infrastruktur digital dari Sabang sampai Merauke, akan mengkonektivitikan dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena ini salah satu pertahanan awal kita untuk mengutuhkan NKRI ini. Karena kalau hari ini digital ini tidak terkonektiviti, ya kita tidak akan adanya suatu pertahanan negara yang kuat. Karena apa? Hari ini banyak banget namanya saya lihat dengan kalau misalkan data-data rakyat Indonesia ini tercecer di mana-mana dengan Pak Prabowo presiden, saya yakin teman-teman semua ya dengan adanya sekarang pinjol ya kan, dengan ini saya yakin itu semua dengan aman semuanya data-data. Karena apa? Dengan adanya RUU PDP ini disahkan, saya yakin di zamannya Pak Prabowo nanti presiden ini lebih kuat dan lebih konkret ke depannya. Jadi memandang dunia digital ini bukan hanya sekedar dunia media sosial, tapi juga di dalamnya ada unsur pertahanan negara, ada unsur penghidupan rakyat ya. Pasti. Karena di situ ada perputaran uang yang sangat besar, Pasti. yang bisa menghidupi milenial ke depan. Betul. Nah, sekarang gue mau nanya, Bro Akbar, keluhan generasi muda tentang problem digitalisasi sekarang apa? Ya, yang terpenting sekarang gini, anak muda ini kan kehidupannya hanya ada di genggaman ya, yaitu di handphone ataupun di laptop ataupun di tablet seperti itu. Nah, kedepannya saya yakin dengan adanya Pak Prabowo mencalonkan diri dan insya Allah menjadi presiden kedepannya, ini akan bisa memberikan harapan untuk anak muda. Yang pertama pasti infrastruktur digital, era 3T ini pasti akan tercover semuanya, walaupun hari ini sedang berjalan. Dengan Pak Prabowo ada di kabinet Pak Jokowi ini sebagai pelanjut ya, dan juga ini akan selalu semuanya pasti akan selesai dengan Pak Prabowo. Yang kedua, saya yakin Pak Prabowo ini sayang dengan anak bangsanya, mau anak-anak muda di Indonesia ini berkembang. Dengan apa? Pasti saya yakin dengan totalitas Pak Prabowo mereka akan coba bekerja untuk bagaimana tarif internet dan juga kecepatan internet ini semakin cepat, tergantung bagaimana nanti kolaborasi dengan multi stakeholder. Saya yakin dengan Pak Prabowo ini orang yang kolaboratif ke depannya, ini pasti Indonesia akan semakin kuat infrastruktur digital, kekuatan digital, dan juga bagaimana menguatkan sumber daya manusia untuk di bidang digital itu sendiri, Bang. Bro, tentang ini bro ya, dunia pendidikan, karena pendidikan zaman now ini kan butuh konektivitas, butuh blank spot di seluruh Indonesia ini tertutupi, sehingga
kemarin Pak Jokowi dengan segala keberhasilannya di tengah era pandemi mencoba dan sedang berjalan, dan ke depan apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo kembali agar blank spot dan lain-lain, karena ini terkait dengan pembelajaran, karena sekarang sudah semakin banyak pembelajaran online, bro. Betul. Termasuk juga aktivitas ekonomi, shifting dari perdagangan yang tadinya manual tradisional di pasar-pasar sekarang masuk ke dunia digital shopping. Nah, ini gimana? Apa yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo tentang terkait ini dari berbagai keberhasilan Pak Joko Widodo? Ya, kalau kita lihat keberhasilan Pak Jokowi ini sangat sudah luar biasa ya, dengan membangun infrastruktur digital dengan palaparing ya. Nah, itu kedepannya saya yakin dengan infrastruktur yang sudah ada, Pak Prabowo ini akan mengkonektivitikan semua infrastruktur dengan apa? Mungkin caranya dengan kolaborasi dengan mungkin si penyelenggara jaringan, penyelenggara internet, penyelenggara jasa internet, seperti itu. Nah, ini yang harus kita coba kolaborasikan ke depannya, karena apa? Itu kepentingan bangsa dan juga masa depan anak-anak Indonesia. Karena apa? Sekarang ini sudah infodemi, semuanya sudah informasi sudah masuk dengan tidak ada batasannya. Nah, kita harus, ini yang pertama infrastruktur menurut saya. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan eksistensi dari regulasinya dulu. Regulasi, nah ini yang harus diberikan pencerdasan kepada masyarakat, bahwasanya bukan hanya internet murah, tapi juga regulasinya harus dirubah. Yang ketiga adalah bagaimana kita menguatkan sumber daya manusianya, harus kuat juga. Nanti kan infodemi ini kan informasi masuk, nah kita nggak tahu nih benar atau salahnya. Nah, ini yang saya yakinkan kenapa Pak Prabowo itu orang yang sangat suka baca buku, terliterasi, ya. Nah, ini pastinya akan menjadi komitmen utama kepada masyarakat di Indonesia untuk bagaimana literasi digital dan juga skill digital masyarakat ini akan terus digembleng ataupun dikuatkan oleh Pak Prabowo. Dan memang hari ini sudah dikuatkan, tetapi mungkin dengan adanya Pak Prabowo menjadi presiden ini semakin kuat. Nah, yang kita lihat ke depannya, kalau keamanan digital, saya yakin kalau Pak Prabowo ngomongin keamanan tidak usah diragukan lagi. Semua itu sudah pasti itu jadi fokus utamanya. Dan ini bagian dari perang intelijen juga ya, internasional ya? Ya, makanya oleh karena itu kekuatan Indonesia hari ini sudah mulai menguat dengan pertahanan negaranya, tetap dengan pertahanan kekuatan defense-nya. Tetapi kedepannya kita harus juga perhatikan kekuatan cyber kita juga. Kelemahan-kelemahan itu pasti akan ditutupi oleh Pak Prabowo kedepannya. Bro, boleh tahu nggak tentang ceruk pasar ekonomi digital ya? Kalau misalnya soal kinerja Pak Prabowo yang diarahkan Pak Jokowi ini kan sudah jelas. Jadi memang industrialisasi yang berbasis cyber, high tech dan lain-lain di PT Pindad, PAL dan lain-lain sudah berjalan. Bahkan Pak Prabowo juga akan mengembangkan industri drone dan lain-lain yang memang akan menyerap banyak generasi muda, milenial, senenial. Nah, yang gue pengen tahu seberapa besar sih ceruk pasar ekonomi digital lainnya yang di luar ini? Oke. Ya, kalau kita melihat ekonomi digital hari ini mungkin Indonesia ya, dari surveinya Temasek kita nomor 1 sampai 2030. Hah? Nomor satu super survei dari Temasek. Kita ini penguasa ekonomi digital di Asia Tenggara, nomor 1 kita. Nah, makanya oleh karena itu itulah ceruk utama kita. Nah, bagaimana kita berarti ada perputaran ribuan triliun, bro? Wow, sangat luar biasa. Dan itu memang Indonesia menjadi pasar hari ini. Nah, bagaimana ke depannya dengan mungkin saya yakin adanya Pak Prabowo, ke depannya kita bukan hanya jadi pasar, tapi kita jadi pemain. Ya. Pemain ekonomi digital dan juga pemain ekonomi digital global. Bukan hanya regional hari ini, tapi kita menjadi pemain ekonomi global. Kenapa? Kita lihat dengan Pak Prabowo menjadi Menhana saja kita sudah menjadi pertahanan terkuat nomor 6 hari ini kan. Jadi ke depannya ini saya yakin setiap bidang-bidang terutama digital pasti dengan adanya Pak Prabowo ini meyakinkan kita dengan keberanian beliau ini akan menjadikan kita ini jadi negara superpower digital. Karena apa? Kita punya market kok. Kita punya market dan juga kita nggak usah takut karena kita punya market hari ini. Seperti itu. Bro, terakhir, andai di depan kita ada Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Menhan Prabowo Subianto Djadikusumo, apa yang mau lo sampaikan ke mereka? Monggo. Siap. Ada ke depan. Siap. Kamera. Kalau ada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang pertama saya salam hormat, dan yang kedua bahwasanya saya berterima kasih dengan adanya infrastruktur digital hari ini dan juga terkonektiviti secara online hari ini, karena
namanya pandemi, setelah pandemi kita ditekan dengan adanya harus bertransformasi. Dengan ada transformasi digital hari ini kita makin kuat ya. Dan bagaimana ke depannya saya ingin berpesan kepada dan juga ingin meminta kepada Pak Prabowo ke depannya bagaimana kita lebih mengedepankan infrastruktur digital ini secara masif, dan kalau perlu Pak Prabowo mempunyai program setiap kota dan kabupaten itu free wifi. Karena apa? Adanya digital freedom. Adanya digital freedom, kita akan menjadi kreatif anak-anak mudanya. Seperti itu. Jadi inilah harapannya mungkin bisa dibuat dengan program 10 juta wifi gratis di seluruh Indonesia dengan adanya infrastruktur digital yang kuat dan merata, dan juga bagaimana kita mengedepankan internet murah dan cepat. Itu yang terpenting dari saya. Bro Akbar, makasih banyak. Siap, dan kita terus komunikasi dan kita sama-sama ikhtiar ya. Siap, Bang. Semoga Pak Prabowo Subianto Djadikusumo menjadi penerus Siap, Pak Presiden Joko Widodo. Siap. Prabowo Presiden.